Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rehaska. Ya, di video ini kita akan bahas lagi tentang mouse. Tapi mouse-nya ini nggak sembarang mouse ya. Ini adalah mouse yang menggunakan teknologi canggih. Yaitu apa? Tentu saja AI atau Artificial Intelligence. Ya, ini adalah mouse AI Office dari Ruling, yaitu Ruling M07 kayak gini. Ya, teman-teman semuanya, mouse AI Office dari Ruling ini mampu mempercepat pekerjaan teman-teman semuanya, khususnya dalam mengetik atau menerjemahkan karena langsung dipersenjatai dengan AI. Dan untuk harganya sini juga cukup terjangkau, sehingga teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan pembahasan kita mulai dari tentu saja paket penjualannya. Baik, kita langsung buka saja untuk paket penjualannya ya. Ini dibungkusnya ini ada tulisannya Ruling ya, dan ada tulisannya M7. Ini untuk warnanya yang light gray pro. Oke, ini versi pro ya. Kita buka. Oke, masih ada casingnya lagi atau bungkusnya. Ya, ini bungkus aslinya ya. Oke, untuk spesifikasinya dulu ya, teman-teman. Dia bisa pakai Bluetooth sama wireless 2,4, terus currency-nya di 6-20 mAh ya. Terus untuk DPI-nya bisa sampai 2400, dari 800 sampai 2400. Untuk charging-nya cukup 2 jam ya, dan charging-nya pakai Type C. Oke, langsung dari spesifikasinya ya. Jadi kita nanti mungkin dapat Type C-nya. Oke, kita langsung buka aja. Pertama kita dapat kabel Type C yang tidak panjang kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Terus kita dapat mouse-nya yang masih dibungkus kain-kain gini, seperti ini ya. Mouse-nya nanti kita akan bahas. Terus dapat apa lagi? Wih, ini petunjuk penggunaan ya, dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Oke, jadi ini sudah resmi ya, jadi barang yang masuk ke Indonesia karena sudah ada pakai bahasa Indonesianya. Jadi tidak perlu kesulitan lagi. Oke, itu aja. Sudah tidak ada lagi, jadi sudah cukup mantap ya. Ada mouse, kabel, dan juga buku manualnya. Ya, itu tadi paket penjualannya, dan kita akan ulas sebentar mengenai tampilan fisik dan fitur yang ada pada body mouse ini. Ya, kita akan bahas untuk fisiknya dulu ya. Oke, kita lihat dulu dari materialnya. Untuk materialnya terbuat dari plastik ABS yang cukup tebal dan solid ya, dengan sambungan-sambungan yang cukup rapih, meskipun belum benar-benar rapih, tapi ini sudah cukup oke ya untuk rambungannya. Dan ini warnanya yang grey, di sini ada warna grey dan putih ya. Untuk perpaduannya cukup kalem. Ada beberapa pilihan warna ya. Cuma kalau menurut saya yang paling kalem ini, karena sisanya warnanya cukup ngejreng gitu ya. Oke. Jadi kita bahas dulu di bagian atas ini ya. Ini ada tombol klik kanan dan klik kiri yang cukup unik, kayak tombolnya nggak terlihat melayang, dan ada apa namanya ini, titik-titik yang mungkin untuk grip ya. Terus kemudian di sini ada scroll yang menggunakan warna metalik. Scrollnya juga cukup mantap ya, tidak murahan ya. Scrollnya itu berbobot ini ya. Dan memang ini bukan silent click ya. Jadi ini memang clicky, dan ya sebagian orang lebih suka yang clicky karena kedengeran ya. Oke. Sini ada LED indikator di bagian atas ini. Sini ada tombol untuk voice-nya ya, untuk nulis dari suara ke tulisan. Terus ini ada tombol untuk searching, dari suara searching-nya ya. Terus ini ada tulisan AI Office, dan untuk bagian putih ini bisa dibuka untuk mengambil dongle-nya ya. Nah, seperti ini. Dongle-nya di sini, teman-teman. Dan ini mekanismenya menggunakan magnetnya. Di sini magnetnya, terus sini ada besinya sekrup gitu. Tinggal plug ini dah. Nah, beres. Oke, di sebelah kiri ada tombol lagi. Ini bukan tombol, biasanya tuh kalau mouse biasa itu ada tombol preview sama backward gitu ya. Next, backward gitu. Ini tombol untuk terjemah dengan menggunakan suara ya. Oke, terus sebelah kanan kosong. Di bagian depan sini ada USB Type C untuk charging, dan di bagian belakang kosong.
Di bagian bawah ada tulisannya serinya M7 Smart Voice Mouse ya. Terus di sini juga ada URL untuk teman-teman nanti bisa mendownload aplikasinya ya. Ini ada saklar bukan sakral. Saklar. Ini kalau di tengah itu off ya. Kalau di bagian bawah untuk mode Bluetooth, di bagian atas untuk mode dongle 2,4 GB set. Terus ini adalah sensornya. Terus ini ada 4 kaki-kaki pelicin ya biar enak untuk berselancar. Oke, itu ya. Dan ini adalah pembahasan mengenai fisik atau wujud dari mouse ini. Oke, yang kita tunggu-tunggu bagaimana cara menginstal dan menggunakan mouse ini, dan berikut adalah caranya. Oke, untuk pertama-tama cara penggunaannya ya kita harus colokkan dulu dongle-nya ke USB. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita kita hidupkan ke bagian atas ya dongle. Ini mouse-nya sudah bisa berjalan ya. Nah, kalau sudah kita harus install aplikasinya dulu. Cara installnya kita klik scroll ini ya. Kita tahan selama 6 detik. Nah, maka otomatis akan menulis ya sendiri dan akan membuka browser otomatis. Nah, kemudian kita klik untuk ini ya, untuk drivernya kita klik di Windows 7, kita download terlebih dahulu. Kalau sudah kita langsung open untuk instalasinya ya. Kita install. Kita next semua dan kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, kalau sudah kita klik finish. Oke. Ya, ini ya ini untuk aplikasinya sudah terinstall, tapi tadi butuh restart, jadi kita harus restart laptop kita dulu. Oke, selanjutnya kita akan buka untuk aplikasinya. Oke, kita tunggu sampai terbuka aplikasinya ya. Oke, ini aplikasinya teman-teman semuanya ya. Oke, untuk lihat gambarnya sama ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengaturan pintar ya. Nah, di sini kita bisa milih bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia ya. Kita klik bahasa Indonesia gini. Nah, terus untuk pencarian suara karena kita biasa pakai Google, kita Google. Sudah untuk mode masukan terserah, silakan teman-teman mau pakai mengetik dinamis atau seluruh kalimat ya. Saya seluruh kalimat aja dulu. Terus di bagian terjemahan teman-teman bisa pilih mode terjemahan ya. Untuk ini untuk terjemahan suara dari Indonesia saya ke Inggris, terus untuk terjemahan kata-kata sama dari Indonesia ke Inggris semua boleh. Atau nanti bisa diatur kalau misalkan teman-teman pakai bahasa Inggris pin terjemahan ke Indonesia, ya tinggal diatur saja di bahasa terjemahan sini, nanti diganti bahasa Indonesia, terus yang sebelah identifikasi bahasanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, itu ya untuk cloud dan sebagainya. Ini pengaturan ini bebas saja ya. Ini kemudian langsung pakai bahasa Indonesia ya kedeteknya ya. Teman-teman bisa pakai bahasa Inggris kalau memang suka. Untuk panduan ini mah menurut saya tidak terlalu penting. Ini untuk cloud, silakan kalau teman-teman punya layanan cloud. Oke, kita akan coba ya. Oke, ini terjemahan suara ya. Jadi untuk menggunakannya teman-teman ya. Jadi yang tombol sini nanti untuk terjemahkan, tombol pencet
lama ya untuk terjemahan, terus tombol yang sini ini untuk voice input atau kalau mau ngetik pakai suara. Terus kalau ini ada tombol searching pakai suara. Dan kita langsung demokan saja. Oke teman-teman, kita akan demokan menulis menggunakan suara ya. Kita akan pencet yang ini ya, pencet yang sebelah sini, kita tahan terus kita ngomong. Jadi contohnya seperti ini. Halo, ini adalah saya. Kita lepas, maka otomatis akan tertulis di sana. Misalkan lagi ya. Saya suka bunga matahari. Kita lepas, dia otomatis ngetik. Nah, sekarang kita akan translate ya. Untuk translate suara, tadi saya sudah cek, sudah settingnya adalah Indonesia ke Inggris ya. Kita akan cek, akan translate ya. Saya sudah makan kemarin malam. Nah, saya lepas. Nah, ini otomatis langsung ada translate-nya ya. Saya sudah makan kemarin malam, ini translate-nya I ate yesterday night. Wah, oke. Saya nggak tahu benar apa enggak, yang jelas ini bisa translate. Oke, kemudian untuk fitur yang lain yaitu searching ya. Jadi misalkan saya mau searching apa misalkan mouse AI ya gitu ya. Saya akan pencet yang A ini. Ini kita untuk searching mouse yang A ini. Tadi sudah dicek pakai Google ya. Mouse AI terbaik. Nah, dia otomatis akan buka browser dan men-searching tentang mouse AI terbaik, dan di sini sudah banyak hasilnya. Oke. Oh ya, ada lagi yang kelupaan ya. Ternyata ini juga bisa untuk voice comment untuk membuka folder. Jadi teman-teman kalau di aplikasinya ya, teman bisa klik arahan cloud ini ya, dan teman bisa tambahkan arahan. Dan ini bisa membuka aplikasi, folder, atau situs web. Nah, kalau saya pakai folder, ini saya sudah membuat satu foldernya yaitu aku data ya. Kita akan coba, kita langsung ke voice comment yang pakai tombol A ini. Folder aku data. Nah, dia otomatis langsung akan membuka folder yang dituju. Jadi bagus banget. Silakan teman-teman kalau yang punya ini bisa diekspor lebih lanjut ya. Asik banget. Ya, untuk mengkoneksikan mouse Smart M7 ini ya, dari Ruling M7 ini ya ada dua pilihan koneksi, yang satunya adalah dongle dan satunya ada Bluetooth. Oke, kalau dongle kita on-kan ke atas seperti ini dan kita colokkan dongle-nya seperti ini, dan secara otomatis mouse akan sudah berfungsi. Dan satu lagi dengan menggunakan Bluetooth. Saya cabut dulu ya untuk dongle-nya. Saya tekan di sini, ini supaya terlihat kalau ini tidak pakai dongle. Terus kita masuk ke Bluetooth gini, dan secara otomatis di sini ya, kalau teman-teman saya zoom dikit, ada tulisannya New M7 Phone. Nah, teman-teman pakai ini dulu, terus klik connect saja langsung. Dia otomatis connect gitu soalnya. Nih, begitu sudah mengenali, sudah, maka otomatis mouse juga sudah berfungsi. Jadi enak banget. Ya, teman-teman semuanya, itu adalah review dari mouse Ruling M07 ini ya. Secara umum menurut saya mouse ini menawarkan sesuatu yang cukup brilian, di mana kita dengan mudah untuk mengetik dengan menggunakan suara, menerjemahkan langsung dengan suara, bisa menerjemahkan dengan cukup drag and drop atau dengan screenshot, dan juga bisa langsung perintah suara dari mouse ini untuk membuka website atau membuka berkas yang kita punya. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri kalau menurut saya adalah bentuknya yang cukup mungil, yang mungkin tidak begitu cocok untuk tangan yang cukup besar. Tapi sisanya ini menurut saya cukup oke, dengan baterai internal yang bisa di charging, dan juga dongle, dan juga tentu saja mode dari Bluetooth dan juga dongle 2,4 GHz menawarkan fleksibilitas dan juga praktikabilitas yang cukup mantap.
Dan menurut saya sih kalau teman-teman memang sukanya ngetik, teman-teman bisa perlu atau ya teman-teman perlu pertimbangkan untuk membeli mouse yang seperti ini. Itu saja menurut saya, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini. Apabila teman-teman suka, subscribe channel saya juga dengan tombol loncengnya, dan tentu saja tonton video saya yang lain. Silakan juga untuk pantengin sosial media saya yang lain di bawah ini, dan kita kembali di video yang lain. Terima kasih, ketemu lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.